Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi hari ini. Saya percaya saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan tentunya dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu meminta tuntunan Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam dan sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya ambil satu ayat dari kitab Amsal, yaitu Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Saya percaya saudara mungkin sudah menghafal ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan ini saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mudah-mudahan saudara bisa menghafalnya. Yang ingin kita, topik yang akan kita angkat dari pembacaan ini saudara, yaitu apa yang keluar dari mulutmu, itulah dirimu. Apa yang keluar dari mulutmu, itulah dirimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah yang saya yakin saudara sering mendengar ini, kisah ini saudara. Namun nilai dari kisah ini sangat menarik untuk diperhatikan, sehingga saya mencoba lagi untuk mengangkat kisah ini dalam renungan kita pagi hari ini. Kisah yang saya maksudkan ini adalah menceritakan kehidupan seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal. Dia hamba Tuhan yang sangat baik, sangat dihormati oleh orang banyak, terlebih jemaatnya. Sehingga tidak heran kalau hamba Tuhan ini sangat terberkati dalam pelayanannya saudara. Baik kehidupan pribadinya, rumah tangganya, juga jemaat yang dilayani diberkati oleh Tuhan. Oleh karena saudara, kita coba perhatikan bagaimana sebenarnya kehidupan hamba Tuhan ini. Suatu hari saudara, hamba Tuhan ini sedang memperbaiki pagar tanamannya yang sedang rusak. Lalu pada saat dia sedang memalu salah satu kayu dari pagar itu, ternyata ada seorang anak kecil yang sedang memperhatikan dia dari tadi tanpa disadari oleh hamba Tuhan ini. Memperhatikan hamba Tuhan ini secara serius. Lalu hamba Tuhan ini melihat sepintas, dia pikir mungkin anak ini hanya tertarik dengan pekerjaan tukang kayu, sehingga tidak disapa dan juga tidak ditegur. Tetapi karena anak ini begitu serius, terus menerus memperhatikan hamba Tuhan ini memaku paku itu ke kayu pagar itu, dia mulai penasaran. Lalu dia bertanya, "Dek, kamu tertarik untuk kerja kayu?" Lalu anak ini, "Tidak Pak, tidak." "Lalu untuk apa kamu perhatikan Pak Pendeta dari tadi?" "Oh begini Pak." Bocah ini pun menjawab saudara, "Pak Pendeta, aku di sini dari tadi hanya mau melihat dan menunggu apa yang akan keluar nanti dari mulut Pak Pendeta ketika jari Pak Pendeta itu terpukul oleh palu." Itu yang dikatakan saudara. Sangat simpel, sederhana, tetapi jawaban ini luar biasa dalam artinya saudara. Kita sering mengatakan bahwa anak kecil selalu berkata tulus. Kira-kira seperti itu. Setelah hamba Tuhan ini mendengar ungkapan ini, dia tersadar saudara, bahwa ternyata benar-benar kehidupan kita sebagai orang percaya di muka bumi ini adalah objek yang bisa dinilai oleh semua orang, siapapun, tua, muda, kecil, besar, tanpa membedakan bagaimana status kehidupan Anda. Jika saudara adalah benar-benar anak Tuhan, hamba Tuhan, kehidupan kita adalah kehidupan yang harus siap dinilai, diperhatikan oleh siapapun yang ada di sekeliling kita. Kira-kira seperti itu saudara. Sehingga jawaban anak kecil itu tentu bukanlah jawaban yang direkayasa. Dia memang sungguh-sungguh memperhatikan dan ingin mengetahui apa yang akan dikatakan oleh hamba Tuhan ini ketika jarinya nanti benar-benar terpaku, terpukul oleh palu itu saudara. Itu yang
kita lihat dari cerita ini. Saudaraku, ternyata tanpa kita sadari pun, siapapun kita, ada banyak orang yang sedang memperhatikan kehidupan kita setiap hari, saudara. Apalagi kita sebagai orang yang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus. Kita sudah perhatikan, sering saya katakan sudah, sebenarnya sebagai pengikut Kristus, saat ini kehidupan kita sedang digugat oleh dunia ini. Apakah benar kita pengikut Kristus atau tidak? Itu yang sering kita lihat. Sehingga apapun yang kita lakukan, termasuk yang kita ucapkan dan kita perbuat, semua itu menjadi objek pengamatan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tidak hanya bagi orang dewasa, anak-anak kecil sekalipun ingin tahu apakah kita hidup benar-benar sepadan dengan kepercayaan kita. Itu yang perlu kita renungkan pada kesempatan ini. Jadi untuk ini saudara, ada beberapa hal poinnya yang penting kita renungkan dari pembacaan kita ini. Dalam kesempatan ini saya ingin membagi dua poin saudara. Yang pertama, kita perlu sadar saudara bahwa betapa banyak ternyata mata yang tertuju kepada kita setiap hari. Sadar saudara, ada begitu banyak mata yang sedang ditujukan kepada kehidupanmu setiap hari. Mari kita perhatikan hal ini saudara. Karena itulah firman Tuhan menasihatkan kita dalam Ibrani 12 ayat 1 dikatakan demikian. Karena itu kita mempunyai banyak saksi, bahkan bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita dikatakan menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Itu nasihat firman Tuhan saudara. Kita ibarat seseorang yang sedang berlomba dalam sebuah arena lomba saudara. Dan di arena itu banyak orang yang sedang menonton. Semua mata tertuju kepada kita. Untuk itu saudara, marilah kita menanggalkan segala beban, dikatakan di sini, yang merintangi kita dalam berlomba untuk menggapai tujuan perlombaan itu sendiri. Sehingga saudara, kalau kita lihat, kita dapat memenangkan perlombaan itu. Karena itu perlombaan wajib. Kita harus mampu memenangkan perlombaan itu. Dan ketika kita mampu memenangkannya, mata yang tertuju kepada kita tadi, semua mereka akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai bersama-sama dengan kita. Itu yang kita harapkan saudara. Kita tidaklah pelomba yang pecundang, yang hanya ikut berlomba tapi tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan lomba. Kita mau terus berjuang dan berjuang. Sehingga dalam perjuangan itu perlu kita menanggalkan semua beban. Apapun yang berusaha menghambat kita untuk menggapai tujuan perlombaan itu, dikatakan tanggalkan semuanya itu. Sehingga semua orang melihat kita fokus untuk menilai siapa kita sebenarnya. Dan ketika kita memenangkan perlombaan hidup ini, mereka juga akan bersorak-sorai bersama dengan kita. Karena mereka tahu siapa kita sebenarnya melalui apa yang kita gapai dalam hidup ini. Terutama melalui apa yang kita katakan dalam mulut kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah poin yang ingin kita renungkan. Perlu pembuktian bagi kita. Kita mau membuktikan kepada orang-orang melihat kita tadi bahwa Kristus benar-benar ada dalam hidup kita dan benar-benar dapat dibaca oleh mereka. Ini yang kedua saudara. Jadi Paulus mengatakan di dalam suratnya, kalau kita baca itu di dalam 2 Korintus 3 ayat 2-3, dikatakan demikian. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jelas saudara. Jadi ketika kita dilihat orang, dibaca orang seperti membaca sebuah surat, apalah yang mereka akan baca dalam diri kita. Tetapi dikatakan kamu adalah surat pujian kami. Bahkan dikatakan ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hatimu. Surat Kristus yang benar-benar harus bisa dibaca oleh dunia ini. Mari kita buktikan kepada dunia ini bahwa Kristus ada dalam kita dan mereka bisa membacanya lewat perkataan kita, lewat sikap kita, lewat tingkah laku dan perbuatan-perbuatan kita. Dunia sedang menunggu itu dan dunia sedang menggugat kita di situ saudara. Tatkala kita tidak bisa menunjukkan itu, maka sia-sialah kesaksian kita tentang iman kita kepada Kristus. Itu yang kita dapatkan di sini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena hidup ini seperti surat yang terbuka tadi, tentu setiap orang ingin membaca,
ingin melihat bagaimanakah sebenarnya kehidupan Kristus itu di dalam hidup kita. Sehingga kalau kita lihat tadi kebenaran ini, saudara, menarik. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kristus yang adalah surat yang bisa dibaca itu terpatri, termeterai, bukan pada daging, melainkan pada loh hati kita, tertulis di dalam hati kita. Makanya hati ini harus terjaga, saudara. Itu dikatakan Amsal, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena sesungguhnya hati kita inilah tempat Kristus mau dikatakan di sini, saudara, dimeteraikan. Ya, di hati kita inilah Kristus itu mau berdiam, termeterai. Sehingga kalau sungguh-sungguh Kristus termeterai dalam hati kita, sudahlah sangat jelas. Ketika kita berkata, maka Kristuslah yang membantu kita berkata-kata. Ketika kita berbuat apapun, maka Kristuslah yang memampukan kita berbuat itu, sehingga dia benar-benar terpancar melalui kata kita, sikap kita, perbuatan kita, dan seluruh kehidupan kita. Itu yang diharapkan oleh dunia ini, saudara. Sehingga menjaga hati, menjaga pikiran, terutama menjaga mulut dan perbuatan-perbuatan kita itu sangat penting, saudara, sebagai orang percaya. Jangan sembarangan hidupmu. Sangat penting kita menjaga hati, pikiran, mulut, perbuatan, tingkah laku kita. Karena orang akan membaca siapa kita lewat semuanya itu. Apakah memang kita benar orang percaya? Mereka lihat dulu apa yang kita katakan. Apakah kita benar percaya Yesus? Mereka lihat dulu apa yang kita lakukan. Sehingga janganlah jadi batu sandungan, saudara. Baiklah kita menjadi batu penjuru untuk menuntun orang datang kepada Tuhan. Itu yang diharapkan oleh kebenaran ini dari kita. Sebagai penutup, saudara, tidak disangkal memang kita masih hidup di dunia ini. Itu jelas, saudara. Sehingga sifat-sifat duniawi itu masih sangat mudah mempengaruhi kehidupan kita. Sangat mudah. Kita tidak bisa munafik dengan hal-hal itu. Tetapi Paulus mengatakan kepada kita pagi ini, saudara, dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 19, nanti saudara bisa baca, dia katakan begini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Jangan lagi. Kalau kita mau benar, mau memperlihatkan Kristus yang bisa dibaca orang, maka tinggalkanlah cara hidupmu yang duniawi itu, yang hanya dipimpin oleh pikiran-pikiran yang duniawi itu, pikiran yang sia-sia itu. Buktikan bahwa pikiranmu, hatimu, tingkah lakumu, perkataanmu dipimpin oleh Tuhan. Maka benarlah. Ya, kalau kita lihat tadi tema kita ini, apa yang keluar dari mulutmu. Bukan hanya dari mulut sebenarnya. Apa yang engkau lakukan, apa yang engkau perbuat, ya, itulah dirimu sendiri. Itu menggambarkan dirimu. Kalau Kristus ada dalam dirimu, maka Paulus katakan, bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Benar-benar ada Kristus di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati saudara dengan renungan ini. Dan untuk mengakhiri renungan ini, saya ingin mengajak saudara lagi kembali berdoa, supaya Tuhan memampukan kita menghidupi kebenaran ini sepanjang hari, supaya nama Tuhan dimuliakan. Kalau Tuhan dimuliakan dalam kesaksian hidup kita, yakin saudara, walaupun engkau sedang dalam pergumulan saat ini, engkau akan ditolong Tuhan. Engkau akan diberkati Tuhan. Engkau akan dibela Tuhan dalam perkaramu. Dan engkau akan dipimpin untuk hidup dalam kemenangan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami di pagi yang indah ini. Tuntun kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti bagaimana cara kami hidup. Supaya kami boleh hidup sebagai orang bijak, sebagai orang arif, bukan sebagai orang bodoh. Mampukan kami untuk selalu mau memancarkan Kristus, mengizinkan hati kami diisi oleh Kristus. Kami membuka hati kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau, masuk dan bertahtalah di hati kami Tuhan. Menjadi Tuhan yang memimpin hidup kami, untuk boleh benar-benar kehidupan Kristus yang ada dalam kami dapat dibaca oleh semua orang. Melalui perkataan kami, melalui pikiran kami, sikap dan perbuatan-perbuatan kami. Berkati umat-Mu mendengarkan firman ini. Teguhkan mereka dalam pengharapan ini Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang jatuh berbeban berat Tuhan angkat dan berikan mereka kelegaan. Kami percaya Tuhan melakukan itu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya saya ingin menyampaikan, tetaplah semangat hari ini saudara. Jadilah kuat dalam menghadapi apapun hari ini. Yakinkan bahwa Tuhan sedang menyertai saudara, juga akan memberkati hidupmu hari ini. Saya Pendeta Linti Dongoran
Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan menyampaikan. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Kita doakan supaya kesempatan itu selalu Tuhan beri bagi kita bertemu dalam renungan inspirasi ini saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara semuanya. Shalom.